Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta iman untuk datang melaksanakan kegiatan kita yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebagai umat Islam, tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum memasuki materi perlu ada perkenalan, yaitu di mana ada pepatah mengatakan karena tidak kenal maka tak sayang tidak cinta. Jadi nama saya Tariana SPD, tempat tanggal lahir Enrekang 31 Desember 1967. Kemudian punya alamat yaitu BTN Timurama Parepare. Di sekolah ini saya mengajar yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Kemudian saya juga diberi tugas tambahan dari sekolah, yaitu wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Anak-anakku sekalian yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, yang walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing, jadi tetap mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Jadi maksudnya di sini karena kondisi darurat, adanya suatu wabah yang kita kenal dengan COVID-19, maka tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Perlu juga saya sampaikan di acara perkenalan ini, terutama siswa yang mengikuti masa lingkungan sekolah ini, walaupun berada di rumah, tetapi tetap selalu mengikuti acara yang diberikan dari Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini perlu ditanamkan namanya budaya kedisiplinan, kejujuran, karena jarak antara siswa dan pemateri itu boleh dikatakan tidak bertatap muka langsung atau hanya melalui daring. Jadi itulah barangkali pengenalan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Dan nanti ada materi saya bawakan, yaitu pendidikan karakter. Jadi saya ulangi, pendidikan karakter materi saya. Diharapkan nanti semua siswa dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Itulah barangkali perkenalan singkat saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas kita, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di UPT SMA Negeri 2 Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan besar Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, walaupun tetap berada di rumahnya masing-masing. Jadi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, saya diberi amanah untuk membawakan materi, yaitu pendidikan karakter. Jadi saya ulangi, materi yang saya bawakan adalah pendidikan karakter. Kalau kita lihat pengertiannya, yaitu pendidik yang merupakan bentuk kegiatan manusia di mana di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Kemudian tujuan pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter, kalau kita lihat sejarahnya, yaitu muncul pada akhir abad ke-18 yang kita kenal pendidikan karakter ala Romawi, di mana penekanannya pada saat itu adalah lebih mementingkan aspek keluarga dalam hal pemberian nilai karakter. Bentuk nyata dari pembentukan karakter itu dimulai dengan memberikan nilai moral, seperti memberikan rasa hormat kepada tradisi leluhur kepada setiap generasi penerus, di mana unsur pada masa Romawi yaitu mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan berperilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat. Itu kalau kita lihat di sejarah munculnya pendidikan karakter pada masa abad ke-18 yang kita kenal dengan ala Romawi. Kalau kita lihat pendidikan karakter yang di Indonesia, yang kita kenal dengan pendidikan Indonesia modern, yang kita kenal seperti Soekarno, telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Itu kalau kita lihat pada masa pendidikan modern yang kita kenal dengan pada masa Soekarno. Bisa kita lihat juga pada pendidikan karakter menurut Nahdlatul Ulama, yaitu nilai yang diutamakan adalah nilai yang bersumber dari nilai-nilai agama, di mana untuk menumbuhkan karakter yang kuat pada peserta didik, di mana model yang ideal adalah kita lihat mencontohi kepribadian Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian diambil dari budaya lokal dan dipadukan sebagai dalam kurikulum berbasis karakter, dalam artian nilai-nilai yang terwujud sebagai akhlakul karimah. Itulah yang disepakati
sebagai karakter yang sudah mentradisi dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan masih eksis dalam hal menerima materi, walaupun barangkali mungkin anakku sudah barangkali agak capek, tapi tetap dia konsisten dalam mengikuti materi. Selanjut, pendidikan karakter ini mungkin kalau kita lihat pada konsep Ki Hajar Dewantara, jadi tokoh bangsa ini yang kita kenal dengan tri konsep pendidikan, di mana pendidikan itu dimulai dari lingkungan rumah tangga, di mana di lingkungan rumah tangga ini adalah sebagai guru utama adalah orang tua, bapak dan ibu yang bisa mendidik pendidikan pertama di rumah. Kemudian setelah di rumah masuk pendidikan formal yang bisa dilaksanakan di sekolah. Ya, tapi dalam hal ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Dimana kalau di sekolah kita ketemu langsung dengan bapak dan ibu guru. Tapi kalau di saat pandemik ini ya kita diupayakan belajar di rumah melalui daring. Jadi di sini yang dituntut adalah kejujuran, kedisiplinan, karena kita belajar jarak jauh. Jadi anak-anakku sekalian tetap disiplin mengikuti materi yang ada. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Di sini di lingkungan masyarakat adalah biasanya sebagai tokoh, yaitu pemerintah, yang bagaimana pemerintah menganjurkan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi konsep pendidikan karakter adalah bagaimana upaya anak-anak sekalian yaitu mempunyai kepribadian yang baik, kemudian kedisiplinan, kejujuran. Kemudian saya tambahkan bahwa di era belajar secara darurat karena ada suatu wabah namanya COVID-19 atau COVID-19, sehingga materi dilaksanakan tidak secara luring tapi secara melalui media. Perlu saya sampaikan kepada anakku sekalian, di kondisi ini perlu betul-betul anak-anakku sekalian mempunyai kesadaran yang tinggi, karena yang bisa mengawasi di rumah adalah diawasi langsung adalah bapak atau ibu atau ada kakak. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesadaran sendiri, ya bisa mengakibatkan anak-anakku sekalian menjadi tidak disiplin. Karena kami ini guru ya belajar dengan menggunakan istilahnya PJJ, ya, pendidikan jarak jauh. Jadi dituntut anak-anak sekalian betul-betul konsisten di dalam menerima materi.
perlu juga saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, karena pendidikan karakter adalah bagaimana siswa itu betul-betul yang dilihat di sini adalah mengenai masalah moralnya. Jadi kita tahu bahwa yang dinilai dalam hal ini dalam dunia pendidikan ada 3 ranah. Yang pertama adalah kognitifnya atau ilmunya. Kemudian yang kedua adalah psikomotornya atau keterampilannya. Dan yang ketiga adalah afektifnya atau tingkah lakunya atau moralnya. Jadi ketiga ranah ini penilaian, misalnya kita lihat dalam hal kognitifnya atau penilaian dilihat dari ilmunya, apalagi sekarang pendidikan atau pembelajaran melalui jarak jauh. Jadi biasanya dalam hal penilaian tidak maksimal. Jadi saya ulangi kembali, yang diutamakan di sini adalah bagaimana karakter anak-anakku sekalian bisa melaksanakan atau mengerjakan soal atau menerima materi dari bapak dan ibu guru yang disajikan. Jadi pendidikan karakter yang sangat memegang peranan penting di dalam era pandemik ini atau COVID-19, karena kita laksanakan secara darurat. Adapun skill atau keterampilannya, ya ini juga sebenarnya membutuhkan pembelajaran yang langsung, tapi apa boleh buat, kita berusaha bisa terlaksana melalui jarak jauh atau lewat media. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah penilaian moral. Ini ada hubungannya dengan karakter. Jadi anak-anakku sekalian perlu betul-betul melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh bapak dan ibu guru atau tugas itu mempunyai dilengkapi dengan kejujuran atau hati nurani. Karena bisa saja kalau tidak jujur, ya bisa saja pekerjaan temannya yang dinyontek atau ciplak baru dikirim. Nah ini kan menyalahi pendidikan karakter. Jadi sini kejujuran, ya, atau kedisiplinan. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang tetap konsisten belajar di rumah. Jadi sebelum saya tutup materi ini, perlu saya sampaikan kepada anakku sekalian, tetap menjaga protokol kesehatan, yang dimana ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi cara pencegahannya adalah bagaimana anak-anak sekalian itu mengikuti protokol kesehatan. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, harus berpartisipasi dalam hal bagaimana anak-anakku sekalian tetap berkesinambungan hubungan antara guru, ya, karena kita belajar jarak jauh, dengan orang tua siswa, sehingga proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Jadi sebelum barangkali saya tutup materi ini, jadi perlu sampaikan kepada anak sekalian, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji sejauh mana anak-anakku sekalian menyerap materi yang saya sajikan ini.
Jadi yang pertama, jadi pertanyaan pertama saya adalah jelaskan pengertian pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, jelaskan apa tujuan pendidikan karakter ini. Kemudian yang ketiga, coba berikan masing-masing contoh pendidikan karakter, baik berada di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi itulah barangkali materi, yaitu materi pendidikan karakter yang saya berikan, sekaligus ada tugas yang diberikan. Mudah-mudahan anakku sekalian tetap sehat di rumah sehingga bisa mengikuti materi ini dan materi selanjutnya. Jadi saya ulangi kembali sebelum saya tutup, anak-anakku sekalian, tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi demikianlah materi yang saya sampaikan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.